Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu lembaga di perguruan tinggi, yaitu Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi di Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah atau biasa disebut L2 Dikti. Dan kita akan berbincang-bincang ya terkait bagaimana untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara, perguruan tinggi swasta di 3 daerah ini. Dan juga saya akan menyentil terkait ya jika ada perguruan tinggi yang misalnya tidak berizin atau ada persoalan, gimana penyelesaiannya atau gimana apa yang akan dilakukan oleh lembaga layanan pendidikan tinggi ini ya. Dan untuk perbincangan ini sebenarnya kami sudah mengundang akan pimpinan dari L2 Dikti ini. Dan saat ini sudah ada Bapak Rifai Hamzah, Pak Rifai Hamzah yang mengakili akan kepala L2 Dikti wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, yaitu Profesor Dr. Insinyur Mahludin Baruwadi. Ya. Dan saat ini sudah hadir ya mewakili pimpinan adalah Bapak Rifai Hamzah SPD MSI yang merupakan salah satu pimpinan juga ya di sana. Dan seperti biasa saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Rifai untuk memperkenalkan diri ya. Profil singkat dari Pak Rifai boleh dijelaskan sebelum saya mengundang untuk bincang-bincang. Silakan Pak Rifai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya seperti yang sudah disebutkan tadi, nama saya Rifai Hamzah. Saya salah seorang staf di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di kantornya, yakni berkantor di Gorontalo. Gorontalo ya. Jadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi itu adalah salah satu satker di bawah kementerian yang mewilayahi 3 provinsi, yakni Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal membina atau mengkoordinir perguruan-perguruan tinggi di 3 wilayah itu. Jadi saya ingin ceritakan sedikit. Sebelumnya 3 wilayah, jadi perguruan tinggi di 3 wilayah provinsi ini berada di wilayah 9, Makassar. Jadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 9. Tetapi karena mungkin beban kerjanya dengan begitu banyaknya perguruan tinggi di seluruh Sulawesi, akhirnya pemerintah memekarkan wilayah 9 menjadi wilayah 9 dan wilayah 16. Jadi wilayah 9 tinggal mewilayahi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian pemekarannya adalah wilayah 16 yang mengkoordinir perguruan tinggi di wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Nah, jadi saya kebetulan kapasitas di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi itu saat ini adalah salah seorang pejabat fungsional yang sebelumnya. Jadi pada tahun 2021 kami mulai pertama beroperasi sebagai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 16. Jadi saya dipercayakan sebagai Kabak TU, ya, Kepala Bagian Tata Usaha. Itu berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja nomor 34 tahun 2020. Nah, saat ini telah ada perubahan dengan Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2021. Ya, jadi dengan momen itu kemudian saya bermohon untuk beralih ke fungsional, dan saat ini Kabak TU atau sekarang dengan nomenklatur Kabak Umum sudah dijabat oleh orang lain. Jadi saya saat ini menduduki jabatan fungsional Arsiparis Ahli Madya yang sehari-harinya dalam sebetulnya tugas pokoknya adalah masalah kearsipan, tetapi
dalam hal pelayanan di lembaga layanan pendidikan tinggi, saya dipercayakan oleh Pak Kepala untuk mengkoordinir bidang layanan kepegawaian. Ya, jadi saya diberi spesialisasi untuk mengelola usulan jabatan fungsional dosen yang level lektor kepala dan profesor. Profesor. Ya, seperti itu mungkin perkenalan singkatnya. Ya, benar, demikianlah perkenalan singkat dari Pak Rifai ya tadi, kemudian bidang tugasnya juga ya, bidang tugas bahkan sedikit sejarah daripada lembaga layanan pendidikan tinggi sudah diutarakan secara singkat oleh Pak Rifai. Dan untuk menyingkat waktu Tribuner, saya akan langsung ngajak Pak Rifai untuk berbincang-bincang ya. Pak Rifai, ini kalau melihat tadi ya singkat bahwa lembaga layanan pendidikan tinggi ini memang sangat urgen ya, sangat urgen untuk mendorong kemajuan akan perguruan tinggi yang ada di 3 provinsi ini ya. Sebenarnya tugas utama ya. Ada apa sebenarnya yang jadi tugas utama ya daripada L2 Dikti ini? Ya. Yang jadi tugas utama. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga, saya lupa tadi menyampaikan bahwa hari ini saya mewakili Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Beliau adalah Profesor Dr. Mahludin Barwadi MP. Jadi sebetulnya beliau yang akan berkenan hadir untuk sesi kegiatan ini. Tetapi karena saat ini padat acaranya, kami sementara kegiatan di Hotel Sultan Raja dalam rangka kegiatan rapat kerja wilayah LL Dikti yang pertama ya, dan alhamdulillah saat ini dilaksanakan untuk yang pertama kali di Kota Manado atau di Sulawesi Utara. Jadi saya diminta oleh beliau untuk mewakili dalam kesempatan ini karena beliau memang tidak bisa tinggalkan kegiatannya. Saya diminta untuk datang untuk ke tribun ini. Jadi baik, lembaga layanan pendidikan tinggi itu yang dulu dulu kalau kita mengenalnya adalah Kopertis ya. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta ya. Kopertis ya. Jadi Kopertis itu mengkoordinir khusus perguruan tinggi swasta. Ya. Yang ada di satu daerah tersebut ya. Di wilayahnya. Di wilayah ini. Ya, dulu wilayah berapa? 9 ya. Yang kalau kita sekarang wilayah 16. Wilayah 16 ya. Nah, kemudian berubah peraturan, berubah kebijakan pemerintah menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi. Ya, itu perubahan kalau saya tidak keliru, mohon maaf, ya, itu terjadi pada tahun 2018. Ya, menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya mengkoordinir perguruan tinggi swasta, tetapi juga sudah masuk di situ perguruan tinggi negeri. Oh ya. Jadi dengan negeri juga ya. Ya, kalau macam di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo itu kan ada beberapa perguruan tinggi besar-besar. Yang negeri ya. Misalnya di Sulawesi Utara ada Unsrat, Universitas Samratulangi, kemudian ada Universitas Negeri Manado, kemudian ada Politeknik di Buha ya, Politeknik Negeri. Demikian juga di Gorontalo ada Universitas Negeri Gorontalo, kemudian di Sulawesi Tengah ada Universitas Tadulako. Ya. Semua perguruan tinggi khusus yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi berbeda lagi karena ada lagi perguruan tinggi yang ada di kementerian lain. Misalnya ada di Kementerian Agama, ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan ada perguruan-perguruan tinggi yang lainnya juga berada di perguruan tinggi yang di kementerian yang lain. Yang berbeda. Itu tidak di bawah ini ya? Itu enggak. Jadi kita khusus perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Pendidikan ya. Ya. Nah, kita tugas pokok kita adalah tadi mengkoordinir, kemudian dalam hal tentu pembinaan kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM-nya, kemudian juga dalam hal evaluasi dan pengawasan terhadap perguruan-perguruan tinggi itu yang dalam proses belajar mengajar dan nanti akan meluluskan alumni yang juga memiliki ijazah yang harus ijazah sah dan legal seperti itu. Jadi itu adalah salah satu mungkin
menjadi tugas besarnya lembaga layanan pendidikan tinggi. Ya. Ya, menarik ini ya. Jadi bagaimana salah satu tugasnya adalah menjaga mutu berarti ya, menjaga mutu. kualitas daripada mutu dan kualitas. Mutu dan kualitas dari perguruan tinggi. Dan mutu dan kualitas ini tentu akan terlihat dari sumber daya manusianya dan juga fasilitas yang ada ya. Kualitas kelembagaannya. Kualitas kelembagaannya ada beberapa faktor tentunya ya. Menarik ini ya karena tentu sekarang ini lagi digenjot sumber daya manusia. Betul. Manusia bagaimana agar supaya lebih baik sehingga bisa menciptakan tenaga-tenaga lulusan perguruan tinggi yang siap pakai, yang mampu menerjemahkan ya apa yang diimplementasi di lapangan. Nah, sekarang apa yang menjadi indikator-indikator penilaian untuk mengukur perguruan tinggi ya? Dia baik, kurang baik, tidak baik, tentu ada alat ukur yang dilakukan oleh lembaga layanan perguruan tinggi tentu ya. Betul. Gimana cara memberi penilaian? Ya. Jadi banyak hal tentunya yang menjadi indikator untuk menilai ya. sebuah perguruan tinggi itu baik dan tidak baik dalam tanda kutip ya. Jadi saat ini ada regulasi yang mengatur tentang akreditasi. Jadi perguruan tinggi itu ada beberapa level akreditasi yang bisa membedakan dia sebagai perguruan tinggi yang baik, biasa-biasa, sedang-sedang, atau mungkin perguruan tinggi yang sangat baik atau unggul. Ya, jadi dulu kita mengenal akreditasi itu dengan akreditasi level C, kemudian level B, kemudian level A. Nah, sekarang berubah, sebetulnya sama saja, hanya nomenklaturnya yang dirubah. Ya. Ya, jadi yang paling baik A. Kalau paling baik itu A. Sekarang 3 level itu tetap ya. Tetapi namanya apa? Kalau dia C dulu, sekarang menjadi akreditasi baik. Ya. Kemudian yang level B itu akreditasi sangat baik. Kemudian level A akreditasi unggul. Ya. Kemudian level berikutnya lagi sudah akreditasi internasional. Oh ada juga ya. Ada lagi. Tapi itu artinya yang dibawahi lembaga layanan tinggi ya, pendidikan tinggi di ini adalah sampai dengan yang unggul. Iya, sampai unggul. Kemudian ada yang internasional, itu lembaga. Itu sudah ada lembaga tersendiri yang mengukur ya. Mengukur itu. Yang mengukur. Di 3 provinsi ini, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Tengah ini ada berapa perguruan tinggi? Kalau di wilayah provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, menurut data yang ada sama kami itu kurang lebih 95 perguruan tinggi. 95 perguruan tinggi. Besar dan kecil ya. Besar dan kecil. Jadi besar kecil itu dilihat dari akreditasi. Ada dilihat dari akreditasi, kemudian ada juga dilihat dari jenis perguruan tingginya. Misalnya ada perguruan tinggi yang namanya akademi. Ya, akademi yang hanya mungkin dia mengelola satu program studi. Kemudian ada namanya sekolah tinggi. Itu level yang sudah beberapa program studi. Kemudian ada yang namanya institut. Institut itu sudah ada beberapa fakultas yang membina beberapa program studi. Ya. Kemudian ada yang namanya universitas. Lebih sudah besar lebih besar lagi dan lebih umum lagi jenis-jenis program studinya. Jadi ukurannya ya itu ya, untuk besarnya adalah universitas, akademi, perguruan tinggi ya, yang biasa. Jadi akademi, politeknik, kemudian sekolah tinggi, ada institut ya, kemudian universitas ya. Ya, kemudian ada yang membedakan dalam hal akreditasi tadi. Ya. Itu mungkin semacam ini akreditasi dia kan kalau di universitas begitu dia per fakultas ya, atau per program studi? Program studi dan institusi.
Jadi program studinya dinilai tersendiri, kemudian secara institusinya juga sendiri, gitu. Jadi ada yang program studinya bisa nilai A, tapi institusinya masih C misalnya, bisa seperti itu. Atau sebaliknya, ada yang institusinya sudah nilainya sudah bagus, sudah A, tapi di bawahnya ada program studi yang masih nilainya masih C. Yang melakukan penilaian ini adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Enggak, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Badan akreditasi. Ya, yang memberikan penilaian untuk akreditasi ya. Mereka yang melakukan penilaian. Tapi fungsinya Lembaga Layanan Perguruan Tinggi ini apa? Kita hanya dalam tataran memberi rekomendasi, karena secara secara geografis kita yang lebih tahu. Ya, jadi kita kalau ada usulan kita kasih keluar rekomendasi, kemudian nanti turun visitasi dari badan akreditasi. Mereka nanti akan melakukan penilaian secara penilaian lapangan. Ya, tapi dengan instrumen-instrumen yang sudah diajukan ke badan akreditasi itu sendiri. Gitu. Jadi semua diajukan dalam borang akreditasi. Kemudian untuk memastikan data yang diajukan itu benar dan tidak, ada visitasi lapangan. Ya, visitasi lapangan itu dilakukan oleh badan akreditasi. Badan akreditasi ya. Badan akreditasi nasional. Sesudah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi memasukkan rekomendasinya. Rekomendasi, kemudian ada ini ya, pembanding dari badan ini ya. Ya. Kan harus ditinjau secara langsung secara lapangan. Seperti apa ini yang diajukan. Jangan sampai ajuannya luar biasa tapi kondisi lapangannya ternyata biasa-biasa kan, saja, bisa ada selisih seperti itu kan. Iya. Untuk jadi selama ini kan ini ada 95 perguruan tinggi kurang lebih ya. Bagaimana L2 Dikti ini melakukan survei, melakukan komunikasi atau ini ya, melakukan kunjungan kan cukup banyak. Iya. Gimana? Jadi begini, pada saat LDikti 16 Gorontalo itu terbentuk dengan Permen 34 tahun 2020, kemudian Pak Kepala dilantik tanggal 22 Oktober 2020. Ya. Nah, Januari 2021 kami baru mulai beroperasi sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi yang berdiri sendiri. Karena sebelumnya kan menyatu dengan wilayah 9 di Makassar. Nah, dan tugasnya hanya swasta dulu ya. Tugasnya pada saat sudah LLDikti itu sudah dengan perguruan tinggi negeri. Oh iya. Yang tadinya hanya swasta itu pada saat masih Kopertis. Ya. Kopertis itu kan kepanjangan dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. Ya, gitu. Nah, pada saat Januari itu tentu kami masih nol data, ya kan? Nah, data kan hanya bisa kami peroleh dari perguruan tinggi masing-masing. Ya, kunjungan ke perguruan tinggi itu sendiri yang berada tentunya di wilayah kelolaan kami. Kemudian juga kami minta dukungan data dari wilayah 9. Oh iya. Ya, kan di sana juga ada data. Sudah ada data ya. Ya, jadi kita peroleh dari situ, kemudian kita lakukan evaluasi dan kunjungan langsung ke lapangan. Itu kami lakukan di bulan-bulan April dan Mei tahun 2021. Nah, sehingga dengan kunjungan itu kami memperoleh data awal tentang kondisi SDM-nya, kondisi kelembagaannya, berapa banyak jumlah perguruan tingginya, itu kami dapatkan dari situ, sambil juga kita membandingkan data yang kita peroleh dari wilayah 9 Makassar. Jadi seperti itu kita mendapatkan datanya, seperti itu. Kemudian di samping itu juga ada data tentunya yang ada dalam pangkalan data pendidikan tinggi, dan itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, di PD Dikti ya. Ya. Pak, dari sepanjang ini ya 2021 2022 ada tidak
kasus-kasus yang mencuat ya, kasus-kasus yang mencuat, misalnya ada persoalan-persoalan yang mencuat di Ya. wilayah kerja Bapak di 95 perguruan tinggi ini. Ya. Ya. Jadi kalau kasus-kasus itu sebetulnya banyak dan itu manusiawi saya kira. Hanya saja kan sepanjang itu tidak terinformasi, tidak terlaporkan ke kami, maka kami juga hanya mendapatkan data dan informasi seadanya. Ya. Jadi misalnya pernah tahun 2021 kemarin Ya. ada salah satu perguruan tinggi yang diajukan oleh masyarakat. Ketika si masyarakat itu mendapatkan ijazah, kemudian dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang membutuhkan ijazah itu, tiba-tiba ijazah itu dinyatakan ilegal atau tidak sah, atau Ketika dia mempergunakan, ya, misalnya ketika dia mempergunakan. kan ketika dia lulus kan otomatis dia mengurusnya untuk bekerja, Betul. baik menjadi PNS atau pekerja swasta. bisa Gimana? saja untuk kepentingan misalnya dia nyalon jadi Oh iya, bisa jadi anggota partai partai atau politik, ya. calon anggota Kan diverifikasi legislatif. kebenarannya. Verifikasi jasa. Nah, Ya, itu ya. kalau ditemukan atau kalau ternyata ijazah itu didapati tidak terdaftar dalam pangkalan data, itu bisa bermasalah. Ya. Bermasalah dan harus ditelusuri. Nah, ditelusurinya ke perguruan tingginya sendiri. Iya. Untuk melihat dulu ya, Untuk apa benar apa dia jadi pernah belum sekolah. langsung juga diklaim bahwa Betul, ini betul. ijazah palsu. Enggak seperti itu. Langsung verifikasi dulu ke ini ya. Verifikasi dulu ke perguruan Betul, tingginya. Nanti semua hasil verifikasi tetap tidak bisa ditemukan hal yang bisa. Jadi berarti tanya-tanya dulu ya, guru dosennya Betul. siapa, rektornya atau dekannya siapa. Nah, begitu. Baru ada nomornya Ya. mungkin ya atau ini ya. Jadi untuk menyatakan ijazah itu Legal atau tidak ya ada beberapa ketentuan. ketentuannya. Dia harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang sah. Ya. Ya, tentu kalau perguruan tinggi yang tidak sah atau perguruan tinggi yang ilegal, tidak terdaftar, tentu keluarannya juga ya pasti jasanya juga tidak. Yang disebut sah dan yang ilegal gimana? Kalau artinya misalnya masyarakat Tribuners juga kan perlu tahu, oh ini yang sah apa kan? Yang awam kita nggak tahu mana yang sah. Betul. Kita- Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat semua ya. dalam memilih sebuah perguruan tinggi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jadi karena sekarang banyak juga lewat online tuh. banyak online Murah lagi. dengan tawaran misalnya masa studi hanya setahun 2 tahun langsung dapat ijazah. Iya. Atau mungkin tidak perlu kuliah tapi dapat ijazah. Itu kan banyak tawaran-tawaran begitu. Nah, ini saya sampaikan pada masyarakat agar berhati-hati. Jadi dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak sah. Ya, dalam tanda kutip tidak sah. Tidak sah ya. Pasti ijazahnya juga tidak sah. Ya kan? Didapat dengan masa studi juga yang Tidak sesuai. melanggar ketentuan, tidak sesuai, pasti juga bermasalah ijazahnya. Ya kan? Artinya kalau minimal biasanya kan 3,5 tahun atau 4 tahun ya, 4 tahun Ya, lah ya. misalnya sarjana itu 3,5 sampai 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi Ya. ternyata Satu cuma tahun, 1 tahun kuliah sudah dapat ijazah. Atau tak kuliah. Ini tidak mungkin. Iya, betul. Ya, karena akan terekam dalam pangkalan data. Jadi di pangkalan data itu ada pelaporan Aktivitas aktivitas perkuliahan, di perguruan betul. tinggi. Ya. Nah, Mungkin daftar hadirnya, daftar hadirnya, apa. KHS-nya, sampai nilai-nilai Iya, si mahasiswa itu pasti, sendiri. pasti. Dia masuk kapan, keluarnya kapan. Itu harus ya, itu Semua dalam terekam. pemeriksaan itu. Semua terekam. Nah, kalau ijazah ini tidak terekam, Ya, dicurigai ya. bisa dicurigai dan bisa dipersoalkan dan bisa berbuntut pidana. Oh. Ya, yang kena pidana apa perguruan yang tinggi? kena si pengguna ijazah dan siapa yang mengeluarkan ijazah itu yang kena.
Jadi ada dalam yang mengeluarkan ya, dan dalam hal ini pengguna, berarti, hah? Dan pengguna juga bisa kena ya. Bisa kena. Tetapi itu kan berproses. Berproses. Tapi artinya ini diinformasikan bahwa Ya. Ada sanksi loh, ada sanksi ada pidana. pidana. Sanksi pidana. Ya, seperti itu. Nah, selama ini kita Dan baru, itu sempat ya ada begitu ya? ada. Tadi sempat ada ya. Ya, kita baru menemukan ada salah satu perguruan tinggi, tapi ternyata setelah ditelusuri bukan perguruan tinggi yang di bawah binaan kita. Jadi dia Tapi berdomisili di 3 provinsi ini ya Pak? di Sulawesi Utara malah. Oh, di Sulut Jadi ya. setelah Tapi ditelus- tidak dalam binaan apa namanya? tidak dalam wilayah. Mendikbud ya? Ya. Jadi ada salah satu perguruan tinggi di Pulau Jawa. Mhm. Kemudian dia membuka kelas di Sulawesi Utara. Semacam kelas jauh ya. Ya, kelas jauh seperti itulah. Kemudian Itu boleh lah. Nah, boleh namanya kelas jauh begitu. saat ini sudah tidak bisa lagi. Ada regulasinya yang mengatur itu. Yang boleh itu adalah setahu saya adalah kelas kerjasama. Iya, Jadi ada perguruan tinggi yang Misalnya, di tempat iya. yang lain bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Manado. Iya. Kemudian Misalnya Universitas Indonesia dan Unsrat misalnya, betul. atau Unima dan Betul. ITB dengan apa ini ya. ya, tapi ya. kalau Universitas Indonesia itu sendiri membuka di kelasnya di Tidak Sulawesi bisa, Utara itu yang tidak boleh. Namanya kelas jauh itu dilarang. Dilarang ya. Dilarang. Nah, jadi itu pernah ditemukan kemarin Ya. dan setelah ditelusuri itu salah satu perguruan tinggi di wilayah Jawa. Negeri atau ini Pak? Swasta juga. Swasta juga ya. Kemudian membuka kelas di Sulawesi Utara. Cara, Kemudian dia merekrut mahasiswa, ada lulusan, dan ijazahnya ditandatangani oleh salah seorang oknum yang mengklaim diri sebagai rektor di sini. di sini di Sulawesi Utara, dan itu sudah selesai prosesnya, dan saya dengar perkembangannya terakhir oknum itu sudah dikenai sanksi pidana. Ya, Sampai gitu ya. seperti itu. Ya. Dan Makanya harus hati-hati. betul. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kasus-kasus gitu ya. kayak kasus-kasus seperti itu, kemudian regulasi makin diperketat, kemudian juga pengawasannya juga makin bagus. Ya. Alhamdulillah sudah mulai terminimalisir kasus-kasus semacam itu. Tapi sekalipun begitu, tetaplah berhati-hati untuk ya. memilih perguruan tinggi. Ya. Dan gini kan orang tua atau calon mahasiswa kan mereka kadang tidak tahu. Yang penting kan dia misalnya di ada gedung ada ini ya mereka ini gimana mau melihat ternyata kayak itu kan ternyata pusatnya di Jawa kemudian daerah tasik. Tapi kalau dia mungkin pasang pelang bahwa Universitas A atau Universitas D kan tidak bisa disalahkan orang yang mendaftar gimana itu? Ada begitu. Jadi kalau masalah gedung, masalah pelang apa segala kan bisa dibuat. Iya. Misalnya kontrak ruko, Iya. kemudian tempel di situ nama perguruan tinggi, kan bisa saja kan? Betul. Suruh cetak di tempat percetakan, taruh perguruan tinggi apa namanya, ya kan? Bisa saja. Tetapi si mahasiswa ataupun orang tua ataupun masyarakat harus pintar-pintar juga mencari tahu informasinya. Ini perguruan tingginya Betul benar atau tidak? Ya. Nah, Dan usaha dari L2 Dikti untuk meminimalisir ini karena Karuan kan masyarakat gimana Iya. apakah melakukan pantauan atau kerjasama gimana Pak? yang pasti seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah LDikti itu ada datanya. Nah, kalau tiba-tiba muncul ada perguruan tinggi yang lain tidak ada terdata dalam pangkalan data kami, nah itu tentu harus kita curigai. Ya. Kita tanyai dulu karena bisa saja Dia perguruan tinggi dari kementerian lain misalnya kan. Ya. itu. Kan perhubungan juga ada Betul. Perhubungan, Perhubungan, agama ya. Ya, dari Kementerian Sosial juga ada. Ya. Seperti itu. Jadi poinnya itu ya. Jadi masyarakat kalau memang mau ingin cari tahu, bertanyalah ke LDikti. Misalnya ragu. Iya. Ya. Ini kan 3 provinsi jauh ada tidak layanan telepon, layanan digital atau website untuk masyarakat pengaduan atau apa? Ada. Jadi kami di LLDikti
hari ini kebetulan mau di launching website. Website ya. Ya, website kami bisa mungkin dicatat adalah LLDikti 16. Ya. Jadi saya perjelas ya. Ya. LLDikti 16 atau LLDikti 16 16 ya. titik kemdikbud.go.id titik id. Ya, ya. Hari ini di Rakerwil di Maumbi akan di launching. Akan di launching ya. Ya. Jadi Sehingga masyarakat bisa ya bisa mengetahui dari situ. akses dari situ ya. Iya. Seluruh kegiatan LDikti kemudian Iya. pengaduan-pengaduan masyarakat, Masuk situ. informasi ya. Masuk. Masuk. Ada fitur-fitur yang untuk itu. Ya. Ya. Boleh tahu yang akan di launching nanti itu ada bayangan misalnya di dalamnya ada apa saja, misalnya 95 perguruan tinggi atau apa? Iya, nama perguruan tinggi semua yang ada di wilayah LDikti, kemudian nama dan jenis layanan yang Ya. yang menjadi tugas pokok kita di LLDikti, semua ada di situ. Jadi termasuk juga seperti tadi ada fitur tentang pengaduan ya. tentang pengaduan masyarakat. Ya, jadi ada fitur yang bisa dihubungi di situ. Ketik saja tentang apa, kemudian nanti akan masuk ke admin di LLDikti. Nanti kita akan proses lanjut. Nah, kemudian ada satu lagi, perguruan tinggi yang sudah dicabut izin. Oh, ada juga. Nah, Dia sudah pernah ada dan sudah dicabut. Sudah pernah ada, tetapi setelah dilakukan penilaian tidak lagi memenuhi syarat peringkat atau istilah dalam dicabut ya, dicabut izin. Cabut izin dan dilarang lagi beroperasi. Nah, itu juga tidak boleh. Biasanya izin itu Pak dicabut karena apa Pak? Karena melakukan pelanggaran. Ya, melakukan pelanggaran. Misalnya tadi sudah kedapatan mengeluarkan ijazah yang tidak benar seperti itu. Itu bisa atau mahasiswa tidak pernah kuliah dikasih ijazah. Jadi sanksi itu ada sanksi secara administrasi adalah sanksi pencabutan izin yang paling berat dan sanksinya sanksi pidana. Kalau sanksi hukum, sanksi pidana gitu. Siapa yang dipidana? Yang dipidana adalah siapa yang bertanggung jawab di situ. Begitu. Ini di Sulawesi Utara sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah dicabut izin. Sudah ada ya? Sudah ada. Lebih dari 10, kurang dari 10 atau lebih dari 5, kurang dari 5? Kurang dari 10. Kurang dari 10, lumayan banyak juga ya. Dan sudah ada beberapa alumninya menelpon ke kami, termasuk menelpon ke saya, mempertanyakan tentang ijazah yang dia pegang itu. Iya, gimana ya Pak itu? Kalau misalnya kalau mereka alumni, kemudian dia sudah dicabut. Ya. Jadi saya bilang begini. Perguruan tingginya sudah almarhum. Jadi saya bilang ada satu yang pernah nelpon saya dari Manado. Kemudian dia mau calon atau apa Pak? Itu dia. Jadi dia nelpon, dia bilang, "Pak, saya pas mau daftar ini ternyata ijazah orang bilang tidak sah." Nah, saya bilang coba konfirmasi ke perguruan tingginya. Dia bilang, "Pak, perguruan tingginya sudah ada." Aduh. Nah, saya bilang kalau tidak ada, coba kirim kopiannya, nomor ijazahnya, nanti kita verifikasi di sini. Ternyata ditemukan perguruan tingginya itu pernah ada, ya, tetapi sudah dicabut izin. Nah, tinggal kita lihat ijazah ini keluar pada saat izinnya masih berlaku. Iya, betul. Atau ijazah ini keluar pada saat sudah dicabut izin. Nah, kalau dia keluar pada saat masih berlaku, izinnya masih berlaku, ya oke, tidak masalah. Tetapi kalau dia keluar pada saat izinnya sudah dicabut, nah ini yang bermasalah. Nah, dia bilang, "Terus gimana Pak?" Saya bilang begini, kalau Bapak merasa dirugikan kan ada proses, ada prosedur. Kalau Bapak merasa dirugikan dengan ijazah itu silakan lapor. Ada proses hukum ya di negara kita, semua ada prosedur hukum ya. Dirugikan oleh yang mengaku perguruan tinggi ya. Tapi sudah dijelaskan juga ya bahwa apabila ijazah itu ada di saat perguruan tinggi itu masih tercatat berlaku, masih memenuhi syarat, itu akan dipakai ya. Dan kecuali mungkin nomornya atau apanya itu sudah keluar di saat yang sudah tidak berlaku ya. Jadi Tribuners saya kira menarik ya, artinya lembaga layanan
pendidikan tinggi ini ya lembaga layanan pendidikan tinggi 16 ya. Wilayah 16. Wilayah 16 di Gorontalo, Sulawesi Utara dan Tengah ini sangat penting ya. Tadi pasti banyak lah, tapi waktu kita memang tidak cukup untuk menceritakan semua ini. Tapi paling tidak sudah menginformasikan ya bahwa L2 Dikti ini juga melihat misalnya ada perguruan tinggi bodong, ada sertifikat apa ini ijazah-ijazah yang ilegal ya, yang tidak sah, dipantau juga oleh L2 Dikti, sehingga kalau ada yang mau menjadi PNS atau daftar di swasta atau mencalonkan diri jadi anggota dewan atau kepala pemerintahan, kemudian kadang kan ada perguruan tinggi di swasta kan udah ini ya. Itu tadi ya tergambar ya, tapi paling tidak tadi juga sudah yang terpenting sebenarnya bahwa L2 Dikti ini tujuannya adalah mendorong ya kemajuan daripada atau mutu ya, mutu layanan daripada perguruan tinggi yang ada di 3 provinsi ini, dan banyak lagi ya yang akan ini. Banyak tugas-tugas saya tadi kalau lihat tadi, tapi paling tidak sebagian besar bagian besar tadi ya sudah diutarakan oleh Bapak. Dan seperti biasa Pak, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, boleh ada closing statement dari Pak, ada closing statement dari Pak Rifai ya, Pak Rifai Hamzah. Apa saja terkait, boleh berupa pesan ya ke perguruan tinggi atau kepada para tribuners atau pemirsa, boleh juga berupa saran-saran. Silakan Pak. Ya, baik. Di closing statement ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk melihat atau mencari informasi tentang keberadaan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo, silakan bisa berkunjung ke website kami yang nanti sebentar akan di-launching. Dengan alamat websitenya adalah lldikti16.kemdikbud.go.id. Ya, silakan, di situ ada banyak informasi yang bisa didapat. Kemudian berikut, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, agar masyarakat harus berhati-hati memilih perguruan tinggi. Nah, caranya bagaimana? Ya, silakan website kami dibuka. Perguruan tinggi apa saja yang ada di 3 wilayah ini, yang tentunya perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan. Karena kalau perguruan tinggi lainnya itu nggak ada di situ. Ya, kemudian yang berikut, saya kira dengan mulai banyaknya regulasi-regulasi yang mengatur tentang pendidikan tinggi, saya kira ini sudah mulai meminimalisir praktek-praktek yang saya kira tidak bagus sebelumnya, pada saat regulasi-regulasi itu belum ada. Jadi banyak tentunya masalah-masalah yang terjadi dulu, seperti jual beli ijazah. Nah, syukurlah sekarang sudah mulai ditertibkan, dan salah satu tugas kami di L-Dikti adalah itu, untuk menertibkan itu sebagai perpanjangan perpanjangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan untuk melakukan pemantauan secara langsung tentang seluruh kegiatan pendidikan tinggi di wilayah 3 provinsi ini. Kemudian yang berikut, saat ini untuk memilih perguruan tinggi ini kita harus mulai rubah mindsetnya ya. Kalau dulu biasanya mindset kita itu, atau mindset masyarakat pada umumnya, memilih perguruan tinggi itu harus perguruan tinggi negeri, ya kan? Dan perguruan tinggi swasta itu di nomor sekian kan, ya kan? Kalau nggak masuk di negeri baru pindah. Ya. Jadi seperti itu, nanti sudah tidak terterima di perguruan tinggi negeri baru mengambil keputusan. Nah, sekarang kualitas perguruan tinggi itu sudah mirip, sudah sama. Ya, dilihat dari akreditasinya. Jadi meskipun dia perguruan tinggi negeri tapi akreditasinya di bawah, ya tentu kualitasnya juga pasti di bawah. Ya, demikian juga sebaliknya, meskipun perguruan tingginya perguruan tinggi swasta tapi akreditasinya unggul, nah itu pasti bagus kualitasnya. Artinya tidak takut-takut diterima untuk mendapatkan ini. Jangan lagi takut untuk
Seolah-olah perguruan tinggi swasta itu ya sekian Untuk, kualitasnya begitu. kualitasnya ya. Kemudian dari segi pendanaan juga, terutama untuk dia di mahasiswa nanti atau calon-calon mahasiswa. Ya. Jadi alhamdulillah pemerintah itu sudah mulai memfasilitasi anggaran beasiswa untuk tidak hanya di perguruan tinggi negeri, tapi juga masuk perguruan tinggi swasta. Jadi ini lagi. Kalau dulu kan timpang, bahwa Ya. Korea ini swasta. Kalau di negeri itu baru bisa dapat beasiswa. Iya. Kalau di swasta enggak dapat, bahkan biaya studinya mahal. Ya. Nah, sekarang tidak begitu lagi. Tidak begitu lagi. Jadi pemerintah sudah mulai mengalokasikan anggaran juga untuk membiayai pendidikan swasta, Ya. pendidikan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta. Jadi seperti sekarang kan ada beasiswa KIP kuliah yang dulu kita kenal dengan bidik misi, ya sekarang namanya KIP kuliah. KIP kuliah itu swasta dan negeri dapat ya? Swasta dan negeri dapat. Dan KIP kuliah itu diberikan ke mahasiswa, sudah SPP-nya gratis, uang kuliahnya gratis. Ya. Kemudian si mahasiswa itu dapat biaya hidup selama dia kuliah 8 semester. Oh. Nah, Itu dapatnya dari baru masuk atau setelah baru masuk. atau? Baru masuk. Syaratnya apa? Syaratnya tentu karena itu namanya beasiswa untuk membantu Yang masyarakat yang kemampuan ekonominya agak di bawah, ya. Tapi kemampuannya iya. Ya, tapi dia memiliki prestasi yang bagus, ya, sehingga seperti yang disampaikan oleh pemerintah, baik presiden maupun Pak Menteri itu, tidak bisa ada lagi masyarakat miskin yang tidak mampu kuliah sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Ya, seperti itu. Jadi saya kira mungkin itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf ya atas nama pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, izin Pak, terakhir saya ingin tanya, ternyata ini ada juga perguruan-perguruan tinggi yang menawarkan belajar lewat online. Gimana itu? Ada yang bahkan ada yang dari luar negeri. Ya. Sekolah di luar negeri itu gimana? Bisa terpantau dan gimana? Ya, pada intinya adalah kita harus lihat dulu perguruan tingginya apa. Dia perguruan tinggi legal. Belajarnya Pak, belajar lewat online? Ya, sekarang kan dengan sejak mulai adanya pandemi COVID-19 ini kan semua aktivitas belajar mengajar mengarah beralih ke online. Karena memang tidak dimungkinkan untuk berkumpul, berkerumun, sehingga timbul aplikasi-aplikasi online yang bisa dimanfaatkan untuk belajar mengajar. Nah, tetapi untuk ketentuan itu kan masih dalam tataran di masa pandemi. Nah, setelah pandemi nanti seperti apa regulasinya, apakah masih bisa dibolehkan, itu tentu harus ada regulasinya. Karena setahu saya regulasi untuk kuliah online itu baru diberikan ke universitas terbuka. Ya, itu setahu saya. Untuk universitas selain universitas terbuka atau perguruan tinggi selain universitas terbuka itu belum ada regulasinya yang mengatur tentang itu. Ya. Itu hanya diatur karena kondisi darurat masa pandemi. Ya, kita tunggu regulasinya akan datang. Ya. Dan tentunya saya Asyun Lintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rifai Hamzah, SPD MSI, yang merupakan arsiparis ahli media di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 16 Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Sekali saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.